Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Saya ingin tanya sama saudara, kira-kira mana yang lebih dulu? Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, atau Firaun terlebih dahulu mengeraskan hatinya? Saudara, karena ini penting, karena dari sinilah kita bisa bangun dasar kepercayaan kita tentang siapa Tuhan itu, saudara. Nah, saudara, ada yang beranggapan Tuhan itu yang memilih untuk mengeraskan hati Firaun. Tetapi kalau saudara baca di beberapa pasal sebelumnya, sebenarnya hati Firaun telah terlebih dahulu mengeras, saudara. Dengan kata lain, bahwa sebenarnya Tuhan hanya meneguhkan apa yang dipilih oleh Firaun, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pick and choose, memilih dan meninggalkan. Anugerah keselamatan itu Tuhan berikan untuk semua orang. Amin, saudara. Dan Dia berikan kasih karunia juga untuk mempercayai. Dan untuk menerima itu dibutuhkan yang namanya iman. Iman itu apa, saudara? Iman itu sebenarnya bukan usaha kita. Iman itu sebenarnya adalah, saudara, sorong tangan dan terima. Kalau saudara dikasih hadiah, bagian saudara apa? Buka tangan dan terima. Itu iman, saudara. Jadi itu bukan usaha saudara. Anugerah itu untuk semua, tapi tidak semuanya meresponinya dengan iman, saudara. Dan Firaun adalah salah seorang yang memang kecenderungan hatinya adalah mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan hanya meneguhkan apa yang sudah ada dalam hati Firaun. Kenapa Tuhan buat hati Firaun hatinya mengeras dan Tuhan teguhkan seperti itu? Supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Ternyata kadang-kadang Tuhan itu memang Dia izinkan situasi itu seperti tidak terbuka. Saudara, kalau bagi orang Israel, mereka lebih suka yang mana? Tuhan, kalau bisa jangan ada Firaun keraskan hati lagi, Tuhan. Kalau bisa selesaikan dengan segera Firaun. Sepertinya jalan sudah mau terbuka, tertutup lagi. Jalan sudah mau terbuka, tertutup lagi, saudara. Ini sepertinya Tuhan itu menunda-nunda. Kalau saudara sedang ada persoalan, saudara mau lebih cepat atau lebih lama, saudara? Lebih cepat lebih baik, betul? Mendapatkan jawaban lebih cepat lebih baik. Tapi saudara, dikatakan bahwa hati Firaun berkeras, artinya ada penundaan lagi, ada penundaan lagi. Saudara tahu, seringkali penundaan atau persoalan yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan karena Tuhan tidak memperhatikan kita, tapi Tuhan ingin apa? Mengadakan tanda-tanda mujizat terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Saudara tahu artinya tanda-tanda? Mujizat itu cuma tanda. Katakan mujizat adalah tanda. Tanda itu artinya petunjuk. Ada tanda belok kiri ke jalan El Tari. Tanda itu bukan jalan El Tari. Tanda itu penunjuk jalan. Kalau saudara pergi ke situ, saudara akan ketemu dengan jalan El Tari. Nah, saudara, mujizat itu juga cuma tanda. Tanda untuk menunjukkan kepada siapa? Kepada seorang pribadi, saudara. Jadi mujizat itu bukanlah akhir daripada tanda itu. Mujizat itu cuma tanda yang menunjukkan saudara kepada seorang pribadi, sang pembuat mujizat itu, saudara. Di dalam Injil Yohanes, semua mujizat yang Yesus buat itu tidak disebut sebagai mujizat, tapi disebut sebagai tanda. Hanya ada 7 tanda yang dibuat sama Tuhan Yesus, tapi semuanya bicara tentang pribadi Yesus. Jadi kalau saudara hari ini mengalami mujizat, saudara tahu bahwa itu sebuah tanda untuk menunjukkan saudara kepada seorang pribadi yang mencintai hidup saudara.